Ya, ya, ya. Assalamualaikum Bu Lia, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Pak Mirja. Alhamdulillah kabar baik Pak, sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu Lia. Baik Bu, pagi ini ada jadwal atau sesi coaching bersama Pak Surniadi ya Bu? Iya benar Pak. Saya berencana nanti jam 9.30 ada rencana coaching dengan Pak Surnyadi Pak. Baik Bu, nah kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Ibu rencanakan kepada Pak Surniadi. Nah, apakah Ibu sudah siap dengan proses coaching yang akan Ibu jalankan nanti Bu? Iya Pak, insya Allah saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi pengamat saat saya menjadikan coaching bersama Pak Surnyadi hari ini Pak. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nantinya saya juga akan menjelaskan yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu teknik penilaian yang akan saya terapkan nanti Bu. Nah, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melaksanakan proses coaching nanti, apakah Ibu akan melakukan coaching sesuai dengan alur cerita atau tidak? Sebagaimana kita ketahui Bu bersama bahwa alur data sendiri terdiri dari tujuan umum, identifikasi, masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, Bu. Dan selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu, Bu, ialah kemitraan dengan coach. Kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya, Bu ya. Selanjutnya, kompetensi inti yang harus diperhatikan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan baik setiap cerita dari coach, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan balik lagi mendengar secara aktif tanpa menyela dan memberikan jawaban langsung atas permasalahan coach. Dan ketika mengajukan pertanyaan berbobot, yang perlu Ibu lakukan adalah mendengar dengan rasa. Rasa di sini maksudnya receive, ask, summary, dan juga appreciate. Receive adalah bisa menerima setiap masalah dan cerita dari coach, Bu. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan ataupun permasalahan dari coach nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas tentang teknik penilaiannya, Bu? Iya Pak, Alhamdulillah saya pada saat melakukan coaching nanti, saya akan melakukannya sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan teknik dasar coaching Pak. Dan saya juga sudah jelas dengan rubrik yang Bapak sampaikan. Baik, Bu. Izinkan saya bertanya, Bu ya. Kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nanti, Bu? Nah, saya saat melakukan coaching nanti, Pak, ada 3 kompetensi yang ingin saya terapkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan dengan hati atau rasa, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, bagian mana yang spesifik yang ingin saya observasi, Bu? Baik, nah untuk hal spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak, yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan bagian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Bu. Bagian yang spesifik yang ingin Ya, diobservasi adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. iya Kemudian, Pak. seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari coaching ini, Bu? Iya Pak, jadi yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan. Kemudian saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara Pak. Kemudian saya juga terbebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berbobot Pak tentunya. Baik, Bu. Kalau begitu, selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Surniadi ya, Bu ya. Nanti selesai Ibu melaksanakan coaching, kita bertemu kembali, Bu ya, untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan. Ya, Bu ya.
Baik Pak, baik. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi supervisor saya Pak ya. Ya Bu, sama-sama dan selamat menjalankan coachingnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sur? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Hanya saja saya punya sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Oh, tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nantinya, Pak? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baik. Memangnya ada masalah apa, Pak Sur? Jadi begini Bu Lia, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat dalam belajar. Bahkan tugasnya pun jarang dikerjakan. Itulah yang membuat saya pusing dan menghadapi Bu Lia. Baik, Pak Sur. Tadi Pak Sur menyampaikan bahwa ada siswa Bapak yang tidak semangat masuk di jam pelajaran Bapak dan bahkan jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak? Saya telusuri Bu mengenai anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Nah, baik Pak. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak, kira-kira mengapa ya Pak anak itu tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Ya, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anak, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Pelajaran fisika, karena pelajaran fisika itu rumit, banyak analisis dan rumus-rumusnya, dan dia kewalahan kalau harus menjawab soal-soal latihan lainnya. Seperti itu sih, Bu, hasil analisis saya terhadap si anak didik saya ini. Baik, baik Pak Sur. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan ada pada anak tersebut, Pak? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan semangat seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Baik, baik. Kalau begitu, ada kira-kira Pak yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Pak? Iya, Bu. Ternyata saya kurang menerapkan metode belajar dengan baik, sehingga anak kurang suka dan kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya terapkan. Jadi hal yang saya terapkan yaitu menerapkan metode pelajaran yang berpihak kepada anak, memperbanyak ragam ice breaking, merancang pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Baik, baik Pak Sur. Nah, apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak terapkan di kelas sebelumnya, Pak? Oh ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya terapkan yaitu praktikum secara berkelompok di laboratorium IPA dan praktikum secara virtual di laboratorium komputer. Lalu saya memberikan ice breaking dengan pesan berantai, tepuk Indian, tepuk pagi, siang, petang, dan berbagai macam ice breaking lainnya, Bu. Hasilnya pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan
dan siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Baik, luar biasa Pak Sur. Nah, jika di rating dari angka 1 sampai dengan 10, angka berapa yang menurut Bapak dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pembelajaran yang Bapak terapkan itu, Pak? Nah, kalau diberikan peringkat, kira-kira 8 sampai 9 lah, Bu. Ranting yang bisa saya berikan terhadap pelajaran tersebut. Baik, Pak Sur. Nah, apa saja rencana yang akan Bapak terapkan dan bagaimana langkah-langkahnya, Pak? Baik, Bu. Jadi, yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti praktikum di lab IPA, praktikum secara virtual, dan juga diselilingi dengan kegiatan ice breaking yang bervariatif, juga seperti tepuk Indian, pesan berantai, tepuk pagi, siang dan petang, dan lain sebagainya. Dengan begitu, dan juga saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik bagi murid maupun bagi saya sebagai seorang pendidik. Baik, luar biasa Pak Surya. Nah, lalu siapa kira-kira yang dapat membantu Pak Sur dalam menyusun maupun merencanakan rencana tersebut, Pak? Baik, baik. Yang membantu saya dalam merencanakan pembelajaran ini tentu saja kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali kelas agar terjalin hubungan dengan wali si murid tersebut, Bu. Baik, Pak Sur. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak perlukan untuk melakukan pembelajaran tersebut, Pak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu Lia. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Mungkin pencapaiannya aja yang membutuhkan waktu lama, karena kan sebagaimana kita tahu, tidak ada hal yang instan atau secepat itu mungkin. Beliau. Benar, Pak Sur. Nah, kira-kira kapan waktu tepatnya Bapak bisa melaksanakan pembelajaran itu, Pak? Wah, nampaknya secepatnya Bu Lia akan saya terapkan agar murid tersebut mendapatkan hak belajar mereka dan tercapainya pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum, baik bagi siswa dan bagi saya sebagai pendidik. Baik, Pak Sur. Nah, lalu komitmen seperti apa yang Bapak harapkan, yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Pak? Iya, yang pertama saya akan konsisten, Ibu. Saya akan konsisten secara terus-menerus mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi saya berkomitmen bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang sesuai dengan gaya belajar murid-murid di sekolah saya, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Begitu, Bu. Baik, Pak Sur. Nah, lalu adakah hal lain yang Bapak butuhkan, Pak? Baik dukungan atau apapun itu? Kalau kita bicarakan baik itu dukungan, saya rasa di kelas saya itu semua dukungan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja mungkin yang harus konsisten dalam melaksanakannya, Bu. Baik, baik Pak Sur. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar, Pak ya. Dan yang terakhir mungkin Pak.
Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan diskusi ini, Pak? Eh, bisa diulang, Bu? Baik, saya ulangi Pak Sur. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan diskusi ini, Pak? Perasaan saya menyenangkan, Bu, senang sekali. Dan dengan tersebut saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Baik, baik. Syukur Alhamdulillah Pak Surya. Saya juga ikut senang mendengarnya. Lalu adakah hal lain yang Bapak ingin sampaikan, Pak? Hmm, Alhamdulillah sudah tidak lagi, Bu, ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih, Bu Safrida, ya. Baik, saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Nah, sampai jumpa juga di kesempatan berikutnya. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Lia, luar biasa ya coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi Bu? Baik Pak Mirja, Alhamdulillah setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang diharapkan sudah tercapai dengan baik Pak. Saya juga merasa sangat bahagia bisa berbincang-bincang dengan coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang ada di coach saya dapat solusi yang lebih baik Pak. Baik Bu Lia, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Bu Lia harapkan pada kompetensi coaching Ibu, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Baik Pak, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach saya, yaitu dengan mendengarkan aktif dan juga melaksanakannya sesuai dengan alur tirta Pak. Baik, berarti sudah tercapai tujuan dari yang Ibu harapkan. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Baik Pak, silakan Pak. Berdasarkan hasil pengamatan saya, coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah sesuai dengan baik, di mana Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach yang mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau dengan sudah bertanggung jawab dalam merencanakan aksinya. Dan juga Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip daripada coach. Kemudian saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu. Kemudian Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan kehadiran penuh. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, seperti yang Ibu Lia sampaikan dalam sesi coaching tadi. Jadi, itu fokus observasi yang Ibu ingin saya sampaikan observasi tadi ya Bu ya. Menurut saya itu adalah sangat baik yang Ibu lakukan. Dan Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan yang Ibu sampaikan sesuai dengan pra observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah saya senang mendengarnya Pak dan terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing saya dalam kegiatan observasi yang saya lakukan tadi Pak. Baik Bu Lia. Nah, Bu, dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi ya sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu? Baik Pak, nah berikutnya ke depan saya berencana untuk melaksanakan latihan-latihan yang membuat saya lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching Pak. Baiklah Bu Lia, semoga kompetensi tersebut mampu Ibu kembangkan sebagaimana mestinya. Semoga
juga Ibu dapat menerapkan praktik coaching dengan coach Ibu. Kira-kira adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Untuk sejauh ini, alhamdulillah sudah cukup, Pak. Sudah semua. Baik, Bu. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.